Rizki itu tidak akan pernah bisa tertukar atau tidak akan pernah bisa diambil sama orang lain. Rizki kita itu tidak akan pernah bisa tertukar, teman-teman. Gitu. Jadi di poin nomor 1 ini dengan penuh kesadaran bahwa kita harus paham kalau nggak mungkin rizki kita itu bisa diambil atau tertukar sama orang lain. Kalau memang bukan rizki kita, kalau memang itu menjadi haknya orang lain, ya memang berarti bukan rizki untuk kita. Memang berarti bukan rizki dari Allah untuk diri kita, teman-teman. Gitu ya. Itu poin pertama adalah rizki yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Yang kedua adalah rizki yang diupayakan. Nah, apa itu rizki yang diupayakan? Rizki yang diupayakan adalah rizki yang memang kita dapatkan dengan upaya-upaya atau ikhtiar kita, teman-teman. Kita bekerja, kita berdagang, kita berbisnis, kita berniaga dan lain sebagainya gitu. Setiap hal-hal dari diri kita yang mengupayakan itu, yang akhirnya hal tersebut menjadi rizki untuk kita. Nah, bedanya dengan poin nomor 1, kalau tadi di nomor 1 itu rizki yang memang sudah dijamin itu, misalkan kita pasti akan makan. Nah, perkara kita makannya pakai apa itu tergantung dari upaya kita. Jadi kebayang ya teman-teman ya maksudnya. Jadi di poin nomor 1 Allah sudah menjamin bahwa kita pasti akan makan. Masalah ada keinginan kita makannya pakai ayam goreng, masalah ada keinginan kita makannya pakai ikan, masalah ada keinginan kita makannya nasi goreng misalkan gitu ya. Itulah satu bentuk upaya kita yang menjadikan rizki itu hadir ke kita gitu, hasilnya gitu. Nah, korelasinya apa? Tetap ada di satu garis di mana korelasinya adalah rizki itu tidak akan mungkin bisa tertukar. Yang kadang-kadang berpengaruh di dalam diri kita adalah ego kita sendiri, bahwa kita merasa yakin kalau kita melakukan sesuatu A, kita pasti akan mendapatkan A gitu, teman-teman. Padahal konsep rizki sendiri tidak seperti itu. Mungkin kita mengupayakan kita ini makan nasi goreng seafood misalkan gitu. Kita nggak tahu nih sebelumnya kalau ternyata kita ini punya alergi makanan laut, tapi kita pengen nih gitu. Tiba-tiba setelah kita mengupayakan itu, di jalan nasi gorengnya habis, atau nasi gorengnya tiba-tiba udah kita beli nih, kita simpen dulu untuk kita nanti makan gitu, dimakan sama teman kita. Dan sisanya yang bisa kita makan itu misalkan cuma ayam goreng, teman-teman, karena nasi gorengnya udah dimakan sama teman kita tadi ya. Nah, kita sudah berupaya sesuai kemampuan kita untuk menghadirkan rizki yang kita inginkan. Tapi ternyata rizki yang datang ke kita itu tidak sesuai dengan harapan kita. Mungkin itu adalah satu hal yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, untuk menghindari hal-hal yang buruk di dalam diri kita, teman-teman. Jadi korelasinya dalam konteks ini, saya mau mengingatkan teman-teman semua kalau semua hal yang terjadi, teman-teman, dalam diri kita, karena rizki sendiri, kalau kita bicara bab rizki itu kan bukan hanya sekedar materi ya. Semua hal yang terjadi di dalam kehidupan kita yang mungkin kita anggap hal itu adalah hal yang tidak baik, atau hal itu adalah hal yang buruk gitu ya, teman-teman harus pahami bahwa hal itu terjadi pada saat hal itu terjadi, hal itu sudah melalui sebuah keputusan yang terbaik, entah itu keputusannya datang dari kita atau keputusannya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita nggak bisa memaksakan apapun itu. Kita tidak pantas untuk menilai perkara itu baik atau buruk untuk diri kita gitu. Walaupun mungkin kejadiannya
buat kita anggap buruk gitu. Kejadiannya buat kita anggap seperti yang tidak baik gitu teman-teman. Tapi yakin bahwa keputusan itu adalah keputusan yang terbaik, ketetapan yang terbaik yang Allah kasih di dalam hidup kita untuk diri kita teman-teman. Gitu. Dan itu merupakan satu rezeki yang besar gitu teman-teman. Satu rezeki yang harus kita sangat syukuri, harus kita sangat sadari bahwa di setiap kehidupan kita Allah itu selalu memberikan rizki-rizki terbaiknya untuk kehidupan kita teman-teman, untuk kehidupan teman-teman semua gitu. Jadi poinnya adalah tidak pernah ada satu kejadian buruk di dalam hidup kita, karena setiap kejadian itu adalah satu hal yang memang satu keputusan terbaik di saat itu, entah keputusan itu atau ketetapan itu datangnya dari Allah maupun datangnya dari diri kita sendiri gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Yang ketiga adalah rizki yang dipaksakan. Apa nih rizki yang dipaksakan? Rizki yang dipaksakan itu adalah berhutang. Jadi kenapa hutang itu harus dibayar? Kenapa hutang itu tidak bisa kita lupakan? Kenapa hutang itu menjadi satu hal yang melekat di dalam kehidupan kita? Karena hutang itu adalah rizki kita yang memang sudah diatur sama Allah untuk diri kita, untuk turun ke menjadi hak kita. Tapi belum waktunya rizki itu turun, kita sudah memaksakan hal itu terjadi, entah karena apapun itu gitu teman-teman ya. Jadi seandainya kita mau sabar, seandainya kita mau menunggu, toh hal tersebut pasti akan datang ke diri kita. Hal tersebut pasti akan sampai juga rezeki itu ke diri kita. Tapi sebagai manusia, kadang kita terpengaruh oleh kondisi, kadang kita terpengaruh oleh lingkungan, kadang kita terpengaruh oleh hal-hal yang ada di luar diri kita gitu ya. Akhirnya kita memaksakan untuk menarik lebih dulu rizki yang memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu teman-teman. Dan itu yang kita sebut dengan hutang. Jadi analoginya gini teman-teman, kalau rizki kita nilainya 100 nih, mau seperti apapun, mau ditolak seperti apapun, mau ditentang seperti apapun, mau ada banyak orang yang menghalangi seperti apapun, 100 itu tetap akan datang ke diri kita dalam waktu yang mungkin bertahap, dalam waktu yang mungkin tidak sekaligus sesuai dengan kemampuan kita untuk menerima rezeki itu gitu ya teman-teman ya. Makanya pada saat kita mau menerima rezeki yang banyak, kita mau menerima rezeki yang banyak, yang harus kita lakukan adalah ya memperbesar tampungan rezeki yang ada di dalam diri kita. Nah itu yang nanti akan kita bahas salah satunya itu teman-teman. Nah balik lagi ke konteksnya tadi, 100 tadi itu tetap akan datang ke diri kita, hanya dalam waktu yang mungkin bertahap. Kadang-kadang nih di dalam perjalanan, malah bukan kadang-kadang ya, seringkali di dalam perjalanan Allah ini kasih ujian-ujian kecil untuk melihat kita sudah mampu atau belum diberi tanggung jawab rezeki tersebut gitu. Tapi seringkali kita nggak sabar, seringkali kita terpengaruh sama lingkungan yang ada di luar diri kita gitu teman-teman. Jadi akhirnya yang kita lakukan adalah kita coba untuk meminjam uang kepada orang lain, kita coba untuk mencari cara lain gitu. Toh pada akhirnya yang harus teman-teman pahami adalah dengan kita melakukan itu ataupun tidak kita melakukan itu, rezeki yang akan kita terima tetap 100 nilainya teman-teman, tidak jadi bertambah, tidak jadi berkurang. Maka dari itu bab hutang ini akan panjang kalau kita bahas. Tapi intinya gini, kalau kita melalaikan hal itu, Allah akan membayar hutang kita, bahkan mengurangi rezeki kita karena kelalaian kita atau karena kita tidak komit terhadap orang lain gitu teman-teman.